Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah bersekutu dengan siluman buaya putih. Nah, bagaimana kisahnya? Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum saya mulai ceritanya, saya sarankan untuk kalian subscribe terlebih dahulu untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Kisah mistis ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang berlangsung di daerah pinggiran Sukabumi. Cerita tentang seorang wanita kemarukarta yang bersekutu dengan siluman buaya putih. Hanya karena kecewa, usaha toko pakaiannya tidak maju-maju dan tidak berkembang. Rahayu, kita sebut saja namanya seperti itu karena nama sudah disamarkan. Dia nekat ingin melakukan pesugihan. Dia berniat melakukan pesugihan agar usahanya kembali maju dan ingin cepat-cepat kaya raya. Sebelum itu Rahayu ini mencari dukun aliran sesat. Rahayu akhirnya menjatuhkan pilihan dengan memuja Raja Siluman Buaya Putih. Berjalanlah menyusuri aliran sungai ini. Ketika kamu temukan sebuah pohon beringin besar, maka berhentilah di sana. Lakukanlah semua petunjuk yang telah aku berikan kepadamu, kata sang dukun, memberi petunjuk kepada si Rahayu ini. Pada hari yang telah ditentukan, wanita yang penuh dengan ambisi duniawi ini akhirnya berjalan menyusuri bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Dia ingin secepatnya menemukan tempat yang tepat, di mana Raja Siluman Buaya Putih itu berada dengan ciri seperti yang dijelaskan oleh dukun yang memberinya petunjuk, dan telah dia berikan mahar dengan jumlah uang yang sangatlah lumayan besar. Karena itu Rahayu sangat bertekad untuk tidak akan gagal melakukan ritual ini. Setelah seharian mencari, akhirnya Rahayu ini menemukan juga. Tempat itu begitu sepi dan berada di pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Jika dipikir-pikir, pasti tidak banyak orang yang menjamah wilayah ini. Di sana juga terdapat sebuah pohon beringin yang usianya diperkirakan sudah sangatlah tua. Rahayu merasa yakin, tempat inilah yang dimaksudkan oleh si dukun. Setelah malam tiba, Rahayu langsung duduk bersimpuh di bawah pohon beringin tua yang berada di pinggiran sungai. Angin semilir yang menerpa rambutnya tidak lagi dihiraukan. Begitu juga cahaya rembulan yang temaram tidak dihiraukannya. Meski sepertinya penuh dengan misteri, dia mencoba berkonsentrasi. Namun pikirannya kacau balau, sehingga terus mengembara memikirkan usahanya yang telah kandas itu. Ya, usaha toko pakaian peninggalan almarhum suaminya itu kini telah bangkrut. Padahal, dulu semasa suaminya masih hidup, usaha ini cukup berkembang. Namun semenjak suaminya meninggal, sedikit demi sedikit usahanya itu mengalami kehancuran. Aku tidak boleh terus larut dalam kesedihanku. Aku ingin bangkit kembali, walau ini jalan yang sesat yang harus kutempuh, batin Rahayu. Dengan tangan gemetar, wanita yang terbiasa hidup dalam gelimang harta ini mulai membakar kemenyan di atas pedupaan yang telah dipersiapkannya. Bau tajam kemenyan itu menyebar ke sekeliling, menerobos rimbunan pepohonan. Hembusan angin malam seakan membuat bulu kuduk merinding. Namun Rahayu telah bertekad dengan sangat bulat dengan ambisinya. Karena itu, dengan sekuat hati dia berusaha menghilangkan perasaan takutnya. Hatinya telah mantap untuk memanggil Raja Siluman Buaya Putih. Sesuai dengan petunjuk sang dukun pada kala itu, dengan perlahan bajunya dilepas satu persatu sambil mulutnya terus merapalkan sebuah mantra. Tidak lama kemudian, Rahayu pun telanjang bulat. Sambil terus merapalkan mantra, tubuhnya yang tampak berkilat diterpa cahaya bulan yang tengah purna, bergerak mengitari pedupaan. Setelah 7 kali putaran, tanpa peduli pada udara dingin dan rasa takut sedikit pun, dia pun kemudian menceburkan dirinya ke sungai. Mulai kaki, perut, dada, sampai ujung rambutnya dia tenggelamkan ke dalam air sungai yang tenang itu, persis seperti yang dikatakan sang dukun kepadanya. Beberapa menit kemudian keanehan memang terjadi. Tiba-tiba saja dari kedalaman air sungai,
sebuah suara terdengar memanggil-manggil namanya. "Rahayu, Rahayu, aku telah menerima kehadiranmu." Demikian suara itu terdengar. Aneh, setelah suara itu sayup-sayup menghilang dari pendengaran Rahayu, tidak berselang lama kemudian muncullah seorang pria tampan dengan pakaian kebesarannya. Di atas kepalanya terdapat mahkota bertatakan intan berkilauan. Penampilan si pria misterius ini sungguh sangat mempesona. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat gagah. Jauh berbeda dengan sosok suami Rahayu yang kurus kerempeng akibat hampir sepanjang hidupnya digerogoti penyakit diabetes. "Ada keperluan apa kau memanggilku?" tanya pria tampan itu dengan suara berwibawa. Agak tergagap Rahayu menjawab, Saya ingin kaya dan usaha toko pakaian saya ingin kembali maju." "Baiklah, saya akan mengabulkan permintaanmu, namun dengan satu syarat. Apakah kau sanggup?" "Syarat apa yang harus kulakukan?" tanya Rahayu. "Setiap malam Jumat kamu harus bertemu denganku dan mau melayaniku. Karena itu, kau harus menyediakan kamar khusus untukku." "Baiklah, aku menyanggupi syarat itu. Ingat, jika kamu ingkar, maka harta dan juga jiwamu jadi taruhannya. Apa kamu sanggup menaati permintaanku ini?" "Saya sanggup menaatinya." "Baiklah kalau begitu, kau sekarang ikut aku." Singkat ceritanya, Rahayu dibawa masuk ke dalam alam gaib yang terdapat di dalam aliran Sungai Ciliwung. Sepanjang perjalanan menuju istana siluman buaya putih, Rahayu ini banyak melihat hal-hal aneh yang membuat dirinya kagum sekaligus takjub. Dia melihat bangunan yang indah dan juga megah disertai para penjaga kerajaan yang begitu gagah. Sesekali, Rahayu pun memandangi para penjaga itu. Aneh, mereka sama sekali tidak mempunyai bibir bagian atas. Antara hidung dan bibir bawahnya langsung bertemu. Lagi pula, dengan jari tangan dan juga jari kaki mereka tersambung. Ya, sungguh tidak ubahnya bagaikan jari buaya. Dan setelah sampai di tempat yang begitu sangat indah, Rahayu dipersilakan duduk di sebuah bangku yang bertatakan bulu-bulu yang sangat indah. Sesaat lamanya, dia termenung mengagumi keindahan tempat itu. Tanpa diketahui dan disadarinya, tiba-tiba di hadapan Rahayu telah berdiri sosok lelaki dengan pakaian kebesaran seperti layaknya seorang raja. Lelaki itu begitu tampan, tubuhnya atletis, tegap dan gagah. Kulitnya yang kuning langsat menambah penampilannya yang gagah itu sehingga terlihat semakin menawan. Lelaki gagah itu segera menyalami Rahayu. Meski sedikit gugup, disambutnya uluran tangan itu sambil harap-harap cemas. Aneh, tangan itu begitu dingin, persis tangan mayat. Namun keheranan Rahayu segera sirna saat aroma bunga melati menerpa hidungnya. Bagaikan terangsang oleh wewangian aromaterapi, gairah birahinya mendadak begitu memuncak. Terlebih di saat si lelaki itu yang benar-benar tampan tersebut menebarkan senyumannya. Ya, gejolak nafsunya yang selama ini terpendam sejak kepergian sang suami meledak-ledak begitu saja saat melihat lelaki tampan itu menyentuh bagian terlarang miliknya yang sangat pribadi. Tidak lama kemudian, mereka telah terlibat dalam sebuah adegan yang begitu menggairahkan. Tangan lelaki itu kian nakal dan berani memegang benda sensitifnya. Gairah asmara Rahayu yang tidak pernah kesampaian kini ditumpahkan kepada lelaki tersebut. Meski dia sendiri pun sebenarnya tidak pernah tahu jati diri pria itu yang sebenarnya seperti apa. Dengan mata terpejam, dia menikmati permainan binal tersebut. Di tengah pergumulan, tanpa sengaja, tiba-tiba kaki Rahayu terasa menyentuh sesuatu yang aneh. Sesuatu itu terasa sangat kasar, mirip sebuah gergaji yang lumayan besar. Rahayu segera membuka matanya dan menatap ke arah benda tersebut. Betapa kagetnya Rahayu, ternyata benda itu adalah ekor buaya. Yang lebih membuat dia histeris, ternyata dia kini tidak lagi bergumul dengan seorang pria tampan, tapi dengan seekor buaya putih yang sangatlah besar. Dengan rasa takut, Rahayu ini mencoba meronta, melepaskan dari tindihan makhluk siluman itu. Namun siluman itu berteriak dengan nada marah. "Awas kamu jangan pernah mengingkari kesepakatan yang telah kita buat. Apa kamu ingin tetap hidup dalam kemiskinan?" Mendengar kata kemiskinan, hati Rahayu pun kembali menciut.
Sungguh dia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan, sebab itu semua sungguh sangat menyakitkan. Biarlah tubuhku dinikmati siluman buaya, yang penting aku bisa kaya raya, batinnya. Sekuat hati dia mencoba untuk tabah. Walau merasa menyakitkan, dia biarkan siluman itu menggauli tubuhnya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakannya, yang dia peroleh hanya keketiran. Namun hal ini seakan tidak berarti manakala terbayang di dalam pelupuk matanya limpahan harta yang akan dia peroleh. Usai melayani nafsu siluman buaya putih yang sangat bergairah itu, Rahayu pun merasakan tubuhnya ini kelelahan yang sangat luar biasa. Hingga tidak terasa, dia tidur dengan pulasnya pada kala itu. Dan anehnya, begitu terbangun dia mendapati tubuhnya yang telanjang bulat telah berada di pinggir sungai. Ya, di dekat pohon beringin keramat itu, Rahayu ini merasakan ketakutan yang teramat sangat. Namun, perasaan ini segera sirna manakala di sekitaran tubuhnya dia benar-benar mendapati sebuah intan berlian serta perhiasan mewah lainnya yang nampak berserakan di sampingnya. Betapa senangnya hati Rahayu, dan dia akhirnya tersenyum dengan penuh kemenangan. "Selamat tinggal kemiskinan," bisik batinnya. Dan dia segera merapikan dirinya untuk pergi meninggalkan tempat keramat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rahayu langsung membuka kembali usaha toko pakaiannya. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, usahanya nyaris bangkrut itu kembali berkembang dengan pesat. Apa yang dikerjakannya selalu lancar, kekayaannya pun bertambah dan berlimpah ruah. Kurang dari setahun, toko tempat usahanya diperluas, rumahnya pun diperbaiki dan kemudian ditingkat. Perabotan rumah tangganya seluruhnya diganti dengan yang mahal-mahal. Belum lagi mobil sedan yang kini telah terparkir di garasinya. Namun di balik itu semua, sifat dan tabiatnya mulai berubah. Dulu dia dikenal ramah dan murah senyum dengan para tetangga. Namun kini setelah dia kaya raya, tidak ada lagi senyuman di bibirnya. Dia pun mulai pelit terhadap orang yang meminta sumbangan kepadanya. Walau kekayaan telah diraihnya dan usaha toko pakaiannya telah berkembang dengan pesat, namun di dalam hatinya yang sangat-sangat dalam mulai muncul rasa resah dan gelisah. Karena itu wajahnya yang cantik sering terlihat kusut. Bahkan wajah itu kian kusam tidak beraura karena setiap malam Jumat dia harus melayani nafsu buas siluman buaya putih. Ya, bila malam keramat itu tiba, maka sejak malam hari hingga menjelang subuh, dia harus rela tubuhnya dinikmati oleh siluman buaya putih yang memberikan kekayaan terhadapnya. Terkadang dia menangis dan juga menahan rasa jijik jika tengah bergumul dengan siluman itu. Tidak hanya wujudnya yang menjijikan, tapi nafsu seks makhluk itu juga sama menjijikannya. Dia begitu puas, hingga dalam sekali pertemuan bisa minta dilayani beberapa kali. Tidak hanya itu saja yang membuat Rahayu kian sirna gairah hidupnya. Yang lebih membuatnya tertekan ialah dia tidak boleh menikah dengan pria lain. Kalau syarat itu dilanggar, maka nyawalah yang menjadi taruhannya. Sampai 1 tahun lebih Rahayu ini melakukan ritual itu. Kekayaan pun kian tambah, namun tidak ada kilatan kebahagiaan di diri Rahayu. Yang namanya penyesalan memang selalu terjadi di belakangan hari. Ya, begitupun pula dengan Rahayu. Dia merasa menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman buaya putih. Dia baru menyadari kalau ternyata kekayaan yang dimilikinya tetap tidak membuatnya bahagia, malah membuatnya tambah menderita. Kini terbesit di dalam hatinya untuk lari dari perjanjian gaib dengan siluman itu. Pada suatu malam, dia berkemas seadanya. Tujuannya adalah ingin pulang kampung, ya tentu saja ke kampung halamannya yang berada di Sukabumi. Namun belum lagi dia sempat membuka pintu, siluman buaya itu telah muncul di hadapannya. Wajah makhluk itu kelihatan sangat marah. Seakan-akan dia hendak menelan bulat-bulat tubuh Rahayu. "Rahayu, mau kemana kau? Kau hendak ingkar janji kepadaku, bentaknya. Siluman buaya putih, aku ingin bertobat dan lepas dari cengkeraman buasmu. Biarkan aku pergi tanpa sepeser pun harta pemberianmu." "Tidak bisa. Enak saja kau meninggalkanku setelah kau menikmati harta pemberianku. Kau harus tetap bersamaku dan menemaniku di neraka nanti." Merasa tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman iblis itu, Rahayu berusaha berteriak sekencang-kencangnya,
untuk meminta pertolongan kala itu. Siluman buaya putih kian murka. Dengan kekuatan gaibnya, dia membakar rumah megah milik Rahayu beserta isinya. Sementara itu para tetangga yang mendengar teriakan Rahayu berusaha memadamkan kobaran api, dan sebagian lagi mencari keberadaan Rahayu. Beberapa jam kemudian, kebakaran dapat diatasi dan Rahayu dapat ditemukan warga dalam keadaan selamat. Namun, walau Rahayu telah ditolong warga, dia tetap saja berteriak ketakutan. Wajahnya memendam rasa takut dan kengerian luar biasa. Warga yang merasa kasihan membawanya ke rumah sakit, namun tetap saja tidak ada perubahan. Dia selalu kalap seperti orang gila. Rahayu sering berteriak sendirian seperti orang gila. Dan memang kini dia telah gila. Di tengah jalan, di tengah kerumunan orang banyak, maupun di tengah pasar, dia selalu berteriak ketakutan. Namun kadangkala dia menangis sesenggukan. Ya, dia gila akibat perjanjiannya dengan siluman buaya putih. Tapi para warga belum ada yang mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya salah satu tetangganya yang mengenal baik keluarga Rahayu diantar pulang ke kampungnya yang berada di Sukabumi. Betapa terkejutnya orang tua Rahayu melihat anak perempuannya pulang dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Wajah yang dulunya cantik sekarang memancarkan aura ketakutan yang mendalam. Rahayu selalu teriak ketakutan. Di setiap malamnya ia menangis sesenggukan. Orang tuanya sempat menanyakan kenapa anakku menjadi seperti ini. Maaf Pak, Bu, saya sendiri juga kurang tahu. Makanya Rahayu saya bawa ke sini. Rumah yang dimilikinya itu pun sudah hangus terbakar oleh api. Innalillahi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Nak? Ujar ibunya Rahayu dengan isak tangisnya. Warga yang mengantar Rahayu pun segera pamit undur diri. Sudah 1 bulan lamanya Rahayu tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada perubahan sama sekali. Tubuh Rahayu yang kian kurus serta kejiwaannya yang kian menjadi-jadi. Rahayu sempat dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun pihak rumah sakit mengatakan jika tidak mampu merawat Rahayu lagi. Walaupun kejiwaannya terganggu, tenaga Rahayu seperti tenaga 5 orang dewasa. Ia selalu memberontak jika akan diperiksa. Sudah dibawa ke berbagai dokter untuk melakukan terapi dan juga semacamnya. Namun kondisi Rahayu ini justru kian memburuk. Gimana lagi ya Pak? Ibu nggak tega melihat kondisi Rahayu yang seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Rahayu menjadi gila seperti ini? Bapak pun nggak tahu. Coba besok kita ke rumah Pak Ustadz. Barangkali beliau tahu apa penyebab Rahayu menjadi seperti ini. Di keesokan harinya, mereka berdua bergegas ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya. Permisi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Beberapa kali mengucapkan salam, sampai akhirnya Pak Ustadz pun datang dari arah belakang rumah. Waalaikumsalam Pak. Maaf, saya tidak mendengar. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Maaf saya mengganggu waktunya nih Pak. Kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal kondisi anak saya Pak. Dari obrolan itu pun, orang tuanya Rahayu menceritakan tentang kondisinya Rahayu yang kian memburuk. Tidak mau basa-basi lagi, Pak Ustadz pun diminta untuk datang ke rumahnya, melihat secara langsung keadaan dari Rahayu. Malam harinya betapa terkejutnya Pak Ustadz ketika melihat kondisi Rahayu yang sangat memprihatinkan, yang duduk di pojokan kamar dengan menangis ketakutan. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini ya Allah? Pak Ustadz yang mencoba mendekat ke tempat Rahayu, namun respon dari Rahayu sangat tidak terduga. Ia sangat ketakutan melihat wajah Pak Ustadz sampai lari keluar rumah. Namun malam itu, langit tidak secara seperti biasanya. Petir telah tampak menyambar-nyambar dari kejauhan. Angin pun terasa berhembus sangat kencang. Udaranya begitu dingin menusuk tulang. Arus sungai yang berada di belakang rumah Rahayu juga begitu deras. Bahkan bebatuan besar-besar yang biasanya terlihat malam itu tidak tampak sama sekali saking derasnya arus. Sepertinya hujan telah turun dengan derasnya di hulu sungai. Entah dorongan dari mana Rahayu berlari menuju ke arah sungai. Rahayu pun dikagetkan dengan kemunculan seekor siluman buaya yang tiba-tiba menatapnya dari dekat. Rahayu yang awalnya kaget dan juga ketakutan. Tapi entah kenapa, karena angin atau apa, tiba-tiba Rahayu ini melompat ke dalam sungai.
dan berenang mencari-cari buaya yang ia kira penjelmaan dari sosok gaib yang ia puja sebelumnya. Ia seperti tidak peduli dengan arus deras yang mengalir. Sementara orang tuanya Rahayu dan juga Pak Ustadz berlarian ke sana kemari mencari keberadaan Rahayu sampai terdengar teriakan warga. Pak Joko, Pak Joko, Rahayu Pak, Rahayu. Rahayu tewas di pinggir sungai. Itu para warga sedang mengevakuasinya Pak. Kamu itu jangan mengada-ngada. Sudah benar itu dia atau belum? Kamu yakin? Aku yakin Pak. Aku melihat dengan jelas itu Rahayu. Kedua orang tuanya serta Pak Ustadz pun langsung berlari menuju pinggir sungai dan bergabung dengan kerumunan warga. Saat ia melihat mayat itu, orang tuanya berteriak kencang sampai-sampai warga lain memperhatikannya. Rahayu, anakku. Rahayu akhirnya dievakuasi dan diamankan pada hari itu juga. Polisi mengatakan kalau ia hanyut pada saat arus deras ombak terjadi akibat hujan di hulu sungai. Pak Ustadz yang menyaksikan itu hanya bisa berdoa dan mengelus dada. Ikhlaskan Pak, Bu. Semoga ruh dan juga jasad anak ibu bisa menyatu. Apa maksud perkataan Pak Ustadz itu? Sebelumnya saya mohon maaf. Bukannya saya mengarang cerita atau bagaimana. Anak bapak dan juga anak ibu, yaitu Rahayu, dia pemuja siluman buaya putih Pak, Bu. Bagaimana bisa Pak? Ya tentu saja dari apa yang saya lihat, kalau kejiwaan Rahayu ini yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, dan dia juga selalu ketakutan itu akibat ia melanggar janji dengan Raja Siluman Buaya. Dan pada akhirnya siluman buaya putih itu kan tidak terima. Nah tentu saja si siluman buaya putih itu kemudian mengejar-ngejar Rahayu karena dia sudah terikat janji dengannya. Dan rajanya dari siluman buaya putih itu tentu saja tidak terima kalau Rahayu tidak lagi melanjutkan pemujaannya. Karena itu, ya tentu saja itu sebagai pelanggaran berat menurutnya. Dari sesuai perjanjian nyawa Rahayu lah yang akan menjadi taruhannya. Orang tuanya Rahayu yang mendengar penjelasan dari Pak Ustadz pun dibuat tercengang. Tidak menyangka dengan apa yang dilakukan anaknya selama ini. Kita berdoa saja, semoga saja Rahayu bisa diterima di sisi Allah SWT. Ikhlaskan kepergian Rahayu Pak, Bu. Dan semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Benar atau tidaknya kisah ini, ya tentu saja pasti ada kebaikan ataupun pesan moral yang terkandung di dalamnya. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Ya ambil saja hikmahnya. Walau bagaimanapun bersekutu dengan setan, apapun itu jenisnya, tetap tidak membawa keuntungan. Yang ada pasti kerugian untuk kita semua. Dari perjanjian setan apapun itu, entah pesugihan, entah itu uang bibit atau apapun itu, pasti akan membawa malapetaka untuk kita suatu saat nanti. Jadi jangan ditiru perbuatan yang buruknya ya teman-teman. Dan itu juga kan merupakan dosa besar karena syirik atau menduakan Allah kalau bagi yang muslim ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, cerita pun akhirnya selesai. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita karya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh tim kami dan saya bacakan di channel ini seperti video sebelumnya ya teman-teman, dan juga cerita-cerita narasumber sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang mungkin saya bacakan. Ya mungkin saya manusia kan juga banyak khilafnya teman-teman. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau ada artikulasi mungkin kurang jelas atau pembawaan saya mungkin kurang, kalian bisa kirimkan kritik saran kalian di komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Next kita akan bahas video apa atau cerita tentang apa ya teman-teman. Kalian bisa komen di bawah juga. Sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Arsip Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.